Lanjutkan, Bang Lawrence, ini memang Partai Demokrat sendiri mendesak KPK untuk menuntaskan kasus ini karena banyak tuduhan yang juga diakui merugikan Partai Demokrat, dan mungkin salah satu opsi yang tadi disampaikan oleh beberapa pemirsa kita mengatakan bahwa mungkin Angelina Sondag dan juga M. Nazarudin sebaiknya mundur dulu untuk sementara untuk juga menjaga nama partai. Setujukah langkah itu? Kira ya menarik pendapat Pak Gunawan dan Pak Paul mungkin bahwa memang Demokrat kalau mau melihat, kalau mau menjaga bahwa partai ini survive, eksis dan berkembang pada pemilu berikut, maka tidak perlu memakai juga logika. Ini kan keputusan internal. Logika hukum kita yang mengatakan bahwa seseorang itu belum bersalah selama dia belum mendapat putusan hukum yang berkekuatan tetap. Ya. Kalau Demokrat mau menjaga citranya, maka logika ini jangan dipakai. Misalnya internal. Oke, Angelina Sondag, Nazarudin mundur. Ini putusan hukum internal. Karena partai kan mempunyai wewenang juga untuk menegur, memberi sanksi kepada anggota. Internal dalam arti bahwa kau mundur dulu sampai proses hukum ini selesai, baru. Kalau tidak bersalah, you tidak terlibat, you kembali menduduki. Kalau tidak, you akan meninggal resikonya. Jangan lagi terjebak pada ini kan kita hukum, logika hukum, tetapi yang bermain logika non hukum juga. Kenapa ini harus diambil? Kalau memang Demokrat ingin membersihkan diri, karena seseorang, katakan Nazarudin, Angelina Sondag ini, kalau menjadi pergunjingan, mereka itu korupsi, terima suasana dari waktu ke waktu terus menerus, tidak masuk bui, katakan, tetap aja partai itu rugi. Kalau pertimbang ini, maka saran Pak Gunawan tadi saya kira perlu partai secara internal menggrounded dulu atau memberhentikan sementara Nazarudin dan Angelina Sondag sambil menunggu supaya dia terbukti atau tidak. Dan itu mungkin lebih fair juga untuk publik ya? Lebih fair, dan publik juga happy. Oh betul, Partai Demokrat melakukan betul-betul dia menjaga citra dan dia menjaga karakternya sebagai partai yang bersih ya. Komitmennya. Kalau hanya omong bahwa tunggu, tetapi dalam praktek orang menjadi sulit menyentuh, tidak sulit mengakses, polisi menjadi sulit seperti pengakuan mantan kuasa hukum. Ya gimana orang percaya bahwa memang tidak ada intervensi, tidak boleh tebang pilih. Itu jadi saya kira partai secara internal melakukan itu. Lalu kemudian seperti yang Pak Paul saya kira begini. Koruptor ini entah di kasus manapun tidak mendapat sanksi sosial yang betul. Sanksi hukum yang ringan ditambah sanksi sosial yang juga ringan. Termasuk media. Mungkin expose media menyebabkan koruptor merasa dia seperti sosialita. Jadi mereka hebat ini, tiap hari di mana di sor dia merasa mendapat saya ini kok diagung-agungkan. Jadi sanksi sosial kita terhadap para koruptor itu selain sanksi hukum rendah, sanksi sosial juga rendah. Jadi ini yang menyebabkan mungkin mereka juga bangga. Tidak ada efek jerah untuk para koruptor dan juga mungkin keluarganya menikmati hasil korupsi itu. Dia korupsi, masuk bui, di sana ada privilege juga. Bisa mungkin tidak bertahan di rumah tahanan, berjalan-jalan keluar. Orang tidak takut. Jadi KPK memang lembaga yang diharapkan segera membuat efek jerah bagi koruptor ini. Jadi jangan terlalu banyak intervensi ke sana. Atau KPK jangan lalu menyerahkan, menganggap bahwa ini nanti tidak enak sama sana sini. Nggak boleh. Karena begini, kalau kita omong tentang Mukodas. Mukodas ini kita agak ragu pada awalnya. Karena mungkin dia ini adalah karakter yang mungkin pas dengan karakter yang memilih dia. Kalau kita melihat lagi bahwa masa jabatannya dia yang sekarang tinggal 6 bulan lagi, pertanyaan kita Pak Mukodas, Anda ini punya cita-cita apa sih? Ambisi menjadi presiden kah? Mau jadi apa? Kalau ambisimu tidak
maka masa 6 bulan ini harus menjadi saat untuk you tegakkan namamu. You berambisi bahwa saya pada 6 bulan kemudian setelah saya turun, maka publik Indonesia akan mengenang saya. Mukodas yang berani. Berani bukan karena dia mengurus banyak soal. Karena di KPK kita tahu banyak. Tetapi mungkin dalam masa kepengurusan dia 1-2 kasus saja diuruskan tuntas dan bersih. Salah satunya Wisma, ya atlet ini. Itu tantangan bagi Mukodas. Tadi Pak SBY juga sempat mengatakan ini biarkanlah politik tetap politik, hukum tetap hukum. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa kasus ini adalah sebuah komoditas politik yang banyak orang meragukan, sulit dituntaskan ke meja hijau. Bisa kita bayangkan sepertinya apakah endingnya akan anti klimaks dengan kompromi dan juga tawar-menawar secara politik? Kalau kita lihat tabiat hukum kita, tabiat bagaimana kita melokalisir pejabat-pejabat penting yang terlibat, lalu kita menggunakan polisi supaya pasal ini yang dipakai, jangan pasal ini, saksi ini yang dipakai, jangan saksi ini, BAP ini yang dipakai, jangan BAP ini, demikian juga jaksa. Maka ya, kalau kita lihat arahnya sekarang, bagaimana si Rosalina ini mengganti, dan bagaimana pengejar tadi mengatakan dia mendapat ancaman terus-menerus. Memang arahnya adalah ini supaya dilokalisir pada orang-orang tertentu saja, tidak merembet kemana-mana. Ya kita harap ya. Tapi itu akan mempersulit KPK karena juga biasanya ada upaya untuk melindungi aktor utama. Mungkin bisa dilihat Wafid dan juga Rosa bisa jadi akan dikorbankan untuk menutup aktor sesungguhnya. Kalau kita lihat track record KPK, misalnya dalam kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran, aktor utamanya ya mantan Mendagri, sekarang kan masuk. Korupsi mesin jahit segala macam di desa, menterinya masuk. Kalau track record itu bisa dijaga, maka seharusnya tidak ada halangan di sini. Halangan di sini adalah mungkin bahwa ini kalau dia kaitkan dengan politik, tapi ada seorang yang namanya Nasarudin itu disebut-sebut, kemudian dia bendahara umum. Tetapi kalau itu memang dia bendahara umum, tetapi bersalah, sesungguhnya tidak boleh halangan KPK untuk tidak mengapa-apakan si Nasarudin ini. Meskipun akan menjadi sebuah kehilangan Demokrat, seorang bendahara umum Angelina Sonda, bahwa Demokrat akan hilang pasti, atau bahwa seorang Angelina Sonda akan menjadi kerugian pada pasti. Tetapi kalau melihat berpikir tentang partai, tentang 5, 6, 7 tahun ke depan eksis dan bertumbuh, maka memang harus dijaga betul partai ini. Karakternya apa sih? Partai ini kan karakternya bersih. Partai ini karakternya nasionalis. Jadi harus dijaga betul di situ. Nggak boleh rusak. Seorang Nasarudin, Angelina Sonda, tidak masuk bui karena itu janji apa-apa, walaupun dia menjadi sumber pergunjian, rugi bagi Demokrat dalam jangka panjang. Lalu tadi juga sempat dikatakan bahwa ada pernyataan yang berubah dari Rosa sendiri memecat kuasa hukum, berganti dengan kuasa hukum yang lain. Ada BAP yang dirubah hari ini jam 9 Rosa mengatakan akan merubah BAP. Apakah itu juga akan mempengaruhi proses penyidikan KPK sendiri? Saya kira KPK ini tidak boleh terlalu terpengaruh juga pada seseorang yang mengubah-ubah BAP. Karena seseorang yang mengubah-ubah BAP patut dicurigai juga, kan gitu. Meskipun mengaku di bawah tekanan, kita tidak tahu yang mana yang di BAP yang apakah sekarang ya di bawah tekanan atau sebelumnya BAP yang pertama di bawah tekanan. Ya itu memang susah kita menjawab di mana yang BAP yang ditekan, mana yang enggak. Tapi coba kita lihatlah fakta-fakta aja. Bahwa kita tidak tahu bahwa pertama kali ketika dia tersangkut, tentu tidak paksa siapapun dia memilih si Simanjuntak ini. Komarudin Simanjuntak. Kita tidak tahu bahwa ada pemaksaan di situ. Kemudian diperiksa di KPK dalam suasana menurut Simanjuntak bahwa suasana tidak ada tekanan, begitu santai, ngomong mengalir. Tiba-tiba kok mengubah. Nah, ini kan patut menjadi pertanyaan juga. Kenapa ubah? Pasti ada sesuatu. Kalau dikait-kaitkan dengan politik. Karena begini, kenapa sih saya orang yang mempunyai masalah cenderung masuk ke politik? Karena politik ini ada kekuatan yang bisa membentengi
you yang salah, you yang korup, ya sorry, politik kita memang jadi benteng, menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang yang merasa takut bahwa nanti kasus saya diketahui, saya masuk bui, saya itu. Jadi itu adalah praktek yang lazim, praktek yang sering berlangsung bahwa partai politik itu untuk banyak orang jadi tempat yang harus dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan saya, untuk meraih kepentingan juga. Jadi sebenarnya hal yang biasa sekali. Dan di dalam praktek politik kita itu hal yang wajar dalam tanda petik. Bahwa kalau you berpolitik, kalau you mempunyai kedudukan penting, you mempunyai banyak privilege dan itu you ada impunitas di situ. You boleh bersalah tapi tidak dihukum. Ya, jadi sama-sama saling mutualisme kurang lebih ya. Target partai dengan target individu kader seperti itu. Bang Lores, kita sudah dapat telepon, kita akan sapa dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Syahril. Ya. Betul, dari Jakarta. Silakan Pak Syahril. Inilah akibat daripada kapitalisme dan liberalisme dijadikan ideologi partai. Sekali lagi, kapitalisme dan liberalisme dijadikan ideologi partai politik. Menggarisbawahi pernyataan Metro, kejahatan terstruktural. Kalau secara institusional, partai terlibat langsung. Kenapa? Baik tidak saja dalam arti wadah itu institusional, tetapi juga pembagian kekuasaan, tugas wewenang tanggung jawab. Ya. Itu ada biro A, biro B, biro C. Jadi kalau mengatakan bahwa secara institusional partai tidak terlibat itu adalah bohong. Karena kembali saya ulangi tadi, ada tempat pembagian kekuasaan, tugas wewenang tanggung jawab. Ada biro A, biro B, biro C. Jadi kembali lagi, lengkaplah sudah kebobrokan moral bangsa ini. Karena kapitalisme dan liberalisme dijadikan sebagai ideologi partai. Jadi Pancasila itu hanya sebagai slogan belaka. Terus yang selanjutnya, nasibnya nanti ini akan jadi seperti Bank Senturi. Menurut Anda seperti itu Pak Syahril akan juga anti klimaks? Ya, sebagai Bank Senturi seperti lagunya Bengawan Solo akhirnya mengalir ke laut. Kenapa? Yang berkuasa lah yang menentukan. Bank Senturi, DPR, BPK, dua lembaga yang kuat menyatakan tidak benar. Tetapi kalau yang berkuasa mengatakan itu benar, maka mengalirlah ke laut. Kita ingat kembali lagunya Gesang. Baik, terima kasih banyak Pak Syahril di Jakarta. Katanya ke laut mungkin kasus ini seperti Bank Senturi. Telepon berikutnya Pak Sunarto dari Jambi. Selamat pagi. Selamat pagi Metro, selamat pagi semuanya. Ya, melengkapi apa yang disampaikan oleh pembicara terdahulu, di koran ini beberapa waktu yang lalu di halaman pertama ditulis Demokrat bangker koruptor. Dan itu tidak salah. Beberapa tokoh-tokoh yang terindikasi koruptor lari ke Partai Demokrat untuk mencari perlindungan. Dan contohnya di Jambi, ada pejabat yang sempat berurusan dengan hukum, masuk penjara, sampai sekarang belum di PAW. Jangan-jangan karena dia masih aktif dapat duit juga untuk reses. Jangan-jangan duit itu juga diberikan untuk partai. Sebab beberapa waktu yang lalu editorial mengungkap korupsi untuk partai. Ya, betul Pak. Tidak tertutup kemungkinan duit-duit itu dilarikan ke partai. Kepada Pak SBY belum terlambat. Kami semuanya simpati sama Anda karena Anda perang terhadap koruptor. Ternyata sampai saat ini slogan-slogan Anda hanya jualan kecap. Jangan sampai 2014 besok suara Demokrat anjlok gara-gara Anda kurang tegas. Sekali lagi semuanya tokoh-tokoh Demokrat sadar selama ini yang kebijakan yang Anda tempuh adalah sangat-sangat keliru. Ya. Sekian, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Sunarto dari Jambi. Penelpon berikutnya Pak Yudiman. Selamat pagi Pak Yudiman. Selamat pagi Metro TV. Pagi. Ini kalau saya lihat ini bukan tantangan yang mesti direspon baik oleh KPK. Karena PD juga memang perlu mengklarifikasi permasalahan tersebut agar bisa terang benderang permasalahannya. Kita tahulah, mungkin ini kesalahan memang, kalau memang itu bukti benar, ini kesalahan dari politisi dan birokrat yang berkolaborasi untuk satu kejahatan ya. Tapi ini bukti, ini perlu dibuktikan. Kita dorong
KPK untuk melakukan langkah-langkah hukum. Ya. Dan ini momentum yang baik bagi KPK untuk membuktikan bahwa KPK bekerja secara profesional. Desakan untuk KPK penyelesaian ini perlu dihargai juga. Dan sekarang saatnya, saya pikir kita perlu memberi kesempatan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, sekaligus mempublikasikan hasilnya, sehingga masyarakat tidak berspekulasi dan juga tidak menimbulkan spekulasi tadi dari masyarakat. Eskalasi ini bisa berkembang kalau permasalahan ini tidak tuntas. Pertama, keduanya juga kita harus juga mendukung kondisi yang lebih kondusif lagi untuk supaya tidak ada kontraproduktif. Baik, terima kasih banyak Pak Yudiman dari Jakarta. Penelpon terakhir kita, Bapak Marcel, juga dari Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Pagi. Silakan Pak Marcel. Ini pernyataan dari Lord Acton dulu tuh. Power tends to corrupt. Ini terbukti ini. Jadi kekuasaan cenderung korup. Jadi kalau kemarin Pak SBY bilang hantam saja, sekarang hantam sudah ini. Berhentikan Nasarudin, copot ini Anggi, dan segala macam orang-orang yang ada di sekitar situ. Mereka semua itu kenapa mereka begitu gerah dan bela-bela di Nasarudin? Kemungkinan mereka terima store. Jadi itu kalau penguasa, kalau sudah cenderung korup, dan itu akan terjadi terus kalau nggak dihantam. Biar gerah mereka dan biar jerah, copot dulu semua, nanti dari Nasrudin akan ngaku. Saya store ke sini, saya store ke sini, saya store ke situ. Ya. Jadi kalau korupsi itu jangan main falsafah terus kayak Pak Mukodas ini, begini, begitu, begini, gitu. Itu hantam aja sudah pasti didukung masyarakat lah. Tapi sesuai dengan hukum, jangan main hantam aja. Ini kalau dilepas-lepas begini, nanti mereka menghilangkan alat bukti itu. Oke, baik. Itu yang dikhawatirkan ya Pak, menghilangkan barang bukti. Pak Marcel dari Jakarta. Sudah ada 4 penelpon yang sebenarnya mengatakan, ayo jawab tantangan ini, wahai KPK, kurang lebih seperti dan hantam sesuai dengan jalur hukum. Tentu saja Bang Lores. Nanti pemirsa kita akan lanjutkan pembahasan ini untuk segmen terakhir di Bedah Editorial Media Indonesia. Tetaplah bersama kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.